Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DFM Mania. Ketemu lagi dengan saya Sultan di Kongko Artis. Tepuk tangan dong. Dan DFM Mania sebagaimana biasanya di Selasa malam Rabu ini kita pasti kedatangan artis-artis hebat. Dan malam hari ini di samping saya dengan Elvi Zubai, kita kehadiran seorang arranger, seorang komponis, seorang penyanyi, seorang komandan, dan juga macam-macam pengusaha dan sebagainya. Beliau adalah Maski. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Mbak Elvi, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini senang banget loh. Saya kemarin kesini belum ketemu Sultan. Sekarang belum. Karena acaranya kan diganti, jadi mantan. Gitu. Malam asik bareng Sultan. Itu dia. Salah kita tadi. Iya. Tata rangkama dulu. Ya, itu dia, selalu gitu-gitu ya. Iya. Itu aja dari jalan kita depan. Gitu, kita bilang apa namanya? Siapa yang jadi Sultan? Iya. Tadi lu kemudian. Sekarang sebutannya kita Sultan ini nih. Wow. Ya, ceritanya. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih bisa diundang kembali di DFM di sini. Alhamdulillah ya. Abang Sultan sudah memberikan waktunya. Cialah, Iya. kembali nggak sih ngomongnya? Justru kita ngundang gitu kan. Dan saya senang sekali nih malam hari ini karena memang kita mau ngomongin gawean Pak Ami. Elvi Zubai sekarang pakai jersinya Pak Ami loh. Tepuk tangan dong buat Ami. Nanti kalau ada bau-bau matahari dan bau keringat jangan Nggak ada masalah. Ini karena kan- emang kita barusan meeting, belum sempat pulang ke rumah. Terus karena juga meetingnya di depan sana, jadi tinggal lari doang sih ke sini. Iya. Di Kumham kan. Di Kumham ya. Dan beliau ini, Mbak Elvi ini selain juga sebagai wakil sekjen, beliau juga di PAMI itu ada di ARDI kalau tidak salah ya. Betul, Anugerah Royalty Dangdut Indonesia. Iya. Sebagai sekretaris. Sekretaris. Dan alhamdulillah juga bapak kita yang sebelah ini dapat amanah baru. Iya. Beliau menjabat sebagai salah satu komisioner di LMKN. LMKN. Iya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya. Kita mau salam dulu ke komandan aku nih. Assalamualaikum Pak Sekjen, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sultan. Nggak enak banget dipanggil Pak Sultan. Apa Pak Sultan apa Bang Sultan ini? Iya, terserah Sekjen kamu. Yang penting bukan bangkotan lo sama. Iya. Yang penting jangan bangka kata si kemarin kan para juri itu. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah gitu ya. Bang, dan Mudah-mudahan salam semua untuk DFM Mania. DFM Mania sekarang sebutannya udah. Ya, siap. Pak Sekjen, saya berterima kasih sekali nih mewakili kru, staf dan karyawan dari DFM karena di kesibukan Pak Sekjen malam hari ini bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir ke DFM. Karena memang DFM itu adalah salah satu media partner dari PAMI untuk gawean LCLD 5 nasional yang baru saja kita garap secara pendiriannya ya Pak Sekjen ya. Sehingga alhamdulillah di saat pra-launching kala itu sebelum di TVRI, alhamdulillah di sini Bu Ketua Bu Cici Faramida bersama Khalid Karim pertama secara media radio di sini. Dan nggak salah dong kalau sekarang Pak Sekjen yang memberikan penjelasan secara rinci kalian kita gitu. Oh siap, kalau diperintah abang harus laksanakan. Karena kita ini adalah orang-orang yang seniman sejati lah sebisa mungkin. Agar Pak Sekjen dan Mbak Elvi ini bisa memberikan pengetahuan terhadap DFM Mania. Karena DFM Mania terus terang banyak sekali yang menanyakan tentang LCLD yang digarap oleh PAMI. Sudah sampai mana dan bagaimana hasilnya dan seperti apa. Siap. Karena kalau secara periodik kan selalu saya beritakan bla 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 bla, dan bahkan alhamdulillah pimpinan kami sangat berterima kasih kepada PAMI karena
satu-satunya media yang menyiarkan secara live di saat penjurian tanggal berapa kemarin itu, tanggal 24 Tanggal 14. tanggal 14. 14 Juni. Satu-satunya radio yang menyiarkan secara live ya alhamdulillah di FM lah gitu ya. Ini karena memang pimpinan kami itu sangat aware terhadap perkembangan musik dangdut. Amin. Maka dari itu mungkin nggak ada salahnya kalau saya langsung bertanya ke Pak Sekjen nih, Siap. bagaimana hasil daripada LCLD 5 PAMI secara nasional yang baru saja digarap secara penjurian. Silakan Pak Sekjen. Baik. Jadi sebagaimana diinformasikan di dalam launching LCLD di televisi nasional, Iya. TVRI nasional, Iya, itu bahwa pendaftaran kan dibuka tanggal 13 Juni itu. iya, Terus kemudian ditutup tanggal 13 Juli. iya, Nah, alhamdulillahnya kita ini mendapatkan materi sebanyak 813 iya, lagu iya, dari kurang lebih sekitar 600 lebih peserta. Jadi Iya. ada yang mengirim 2. iya. Akan kita kasih tahu boleh kirim 2. Boleh kirim 2. Nah, iya. terus pasti kan publik menanyakan itu bagaimana itu cara penjurian. Betul, kan? betul, betul. 813 lagu 813 ya. berapa lama itu penjuriannya. Iya, iya, Kan? iya. Maka waktu itu ketika di minggu pertama, di penghujung minggu pertama, itu panitia menyadari bahwa ini kemungkinan besar akan ada lonjakan peserta. Iya, Artinya ketika ada lonjakan peserta, berarti akan ada lonjakan materi. iya, iya, iya. Dan itu karena kita prediksi seperti itu dan hasilnya ternyata benar, Iya, iya. maka juga terobosan atau improvisasi panitia ini juga efektif dan akhirnya dinilai sangat benar gitu ya. Mhm. Maka karena kita harus mempertanggungjawabkan sebanyak itu, di minggu pertama kita sudah membentuk namanya tim praseleksi atau kita boleh bilang juga itu bagian daripada penjurian sebetulnya, ya, yaitu betul. penjurian dalam tahap seleksi. Seleksi, Ya, penjurian seleksi. Iya. Nah, tugasnya juri yang menyeleksi ini Hmm. itu hanya membuat klasifikasi saja. Iya, iya. Jadi kebetulan kan juri seleksi ini kan ada 9 tuh, Iya, ya, dari unsur pengurus, Urus. kemudian panitia, Iya. kemudian radio, kemudian pencipta Iya. dan penyanyi. Penyanyi. Jadi ada 5 unsur di sana, Iya, iya. ya kan? Hmm. Diharapkan ini mewakili. Iya, iya. Terus kemudian mereka bekerja hanya membuat klasifikasi saja. Klasifikasi. Iya, iya. Jadi tidak memberikan nilai, skor Iya. ataupun nilai. Iya, iya. Hanya dibuat ranking aja. Iya, iya. Ini karena dipilih 9 panitia seleksi, maka jadilah dia ranking paling tinggi atau ranking 9, Iya, ranking 8, 7 Hmm. dan seterusnya. Iya, Ya kan? Iya. Nah, kemudian pada saat kita tutup di jam 00 tanggal 13 Iya. masuk ke tanggal 14, Mhm. dan kita juga sudah selesai untuk menyeleksi Menyeleksi lagu. seluruh materi itu karena kita mulai dari tanggal 19, Bang. Iya, iya, iya. Jadi dari tanggal 19 Juni kita sudah melakukan seleksi awal Iya. untuk membuat peringkat, Iya. ya. Mhm. Nah, maka dengan setiap hari itu diberikan materi sebanyak antara 30, 40 sampai 50 lagu, Iya, ya, yang dilakukan oleh tim juri seleksi ini. Hmm. Maka pada tanggal 13 pun juga jam 00 itu sudah selesai karena Selesai, pada ya. kenyataannya Mhm. pendaftar terakhir itu tidak sampai di jam 00, Iya. karena masih di siang-siang hari aja. gitu. Iya, iya, iya. Nah, maka tanggal 14 langsung kita maraton untuk mengumpulkan juri. Mhm. Mhm. Ya, ini juri utama lah ya. Iya, iya. Kita sebut saja juri utama, itu Hmm. terdiri dari 7 sebetulnya. Iya. Ya, 7 itu siapa saja? Mhm. Ada Mansur S, Iya. ada Rita Sugiarto, Hmm. ada Indro Saki, Hmm. ada Alik Ababil, ada Dadang Radesa, dan Cici Paramida. Cici Paramida. Iya. Siapa yang ketujuh? Hmm. Yang ketujuh itu adalah Roma Roma Irama beserta Sonita. Bro. Nah, Iya, iya. tekniknya Mhm. yang 6 ini bekerja dulu nih. Iya, Ya, yang 6 Hmm. juri ini membuat penilaian iya. Mhm. kepada harusnya 813 itu. Iya, iya. Namun waktu itu oleh panitia disampaikan, Iya. ya, disampaikan bahwa ditawarkan ini kepada Iya. Dewan Juri. Iya. Apakah 813 itu akan didengarkan dari bawah, Iya. dari ranking terendah, ranking 0 nih nggak ada yang milih, Iya. atau didengarkan dari ranking yang tertinggi, Iya. ranking yang 9 Ranking 9. ke bawah. Iya. Waktu itu kan bersepakat, ya.
bahwa Dewan Juri bersepakat mendengarkan dari ranking yang tertinggi. Iya. Ya. Setelah itu baru turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Iya. Ya kan? Nah, alhamdulillahnya yang 9 orang memilih lagu yang sama nggak ada. Iya. 8 orang memilih lagu yang sama juga nggak ada. Betul. Yang terbanyak adalah 7 orang memilih lagu yang sama. Iya. Nah, itu jumlahnya 15 lagu. Ya. Terus Terus kemudian turun. Pada ranking yang ketiga, Dewan Juri menyatakan stop. Karena sudah dianggap cukup materinya. Nah, yang perlu diketahui, ketika ranking yang memiliki ranking 7 itu jumlahnya 15, Iya. logikanya kalau Dewan Juri itu mengandalkan hasil kerja panitia atau juri seleksi, Iya. kan nggak perlu menilai yang ranking A, ranking 6, ranking 5. Karena kebutuhan kita 12. Iya. Materinya ada 15. Iya. Kan sudah nyisa 3 itu. Iya. Malah harus mengeliminir 3 itu dari 15. Dari 15 ya. Itu yang ranking 1 orang memilih, 7 orang memilih lagu yang sama. Iya. Iya. Tapi Dewan Juri kan tidak, dia meneruskan menilai yang ranking 6, ranking 5, ranking 4, ranking 3. Pada sampai pada tahapan ranking 3, itu juri mengatakan cukup, stop. Jadi perlu juga diklarifikasi dan untuk dimengerti juga bahwa yang menghendaki akhirnya Dewan Juri hanya mendengarkan 114 lagu. Dan yang menghendaki mendengarkan 114 lagu juga bukan panitia. Iya. Itu keputusan Dewan Juri. Iya. Iya kan? Iya. Itu keputusan Dewan Juri yang mengatakan stop pada Iya. ranking ketiga. Kalau kita panitia kan hanya mempropose, menyajikan. Kalau seandainya waktu itu tidak mengatakan stop, terus kemudian diteruskan yang ranking 2, ranking 1, ya nggak ada masalah. Betul. Panitia tidak ada kepentingan untuk itu kan. Tapi juri yang mengatakan stop, cukup setelah ranking 3 ini. Dan dari ranking 9 dan ranking 3 itu total cuma 114 lagu. Kenapa? Terus ada isu yang beredar di juri hanya diperdengarkan 114. Oh, 114. Ya, atau 100-an lagu lah. Iya. Padahal bukan hanya diperdengarkan, tapi sekali lagi bahwa juri yang menyatakan stop, bukan panitia. Iya. Ya, panitia mengikuti karena juri mengatakan stop, ya panitia mengikutinya. Ya, gitu. Jadi seperti itu dalam sisi teknik penjurian, Pak. Iya. Kemudian terus setelah selesai penjurian di tanggal 14, ya kan? Iya. Tanggal 15 ini, terus kemudian kita kumpulkan arranger untuk kita brief kira-kira siapa. Dan alhamdulillahnya bahwa di LCL yang sekarang ini malah didominasi arranger muda. Dan ini juga ternyata sesuai dengan semangat para senior juga, arranger senior itu, yang mereka berharap dan sangat berharap ada regenerasi. Sehingga di LCL yang kelima ini, arranger senior yang terlibat hanya 3 orang. Mas Indro Saki, Bang Alik Ababil, dan Bang Dadang Radisa. Terus kemudian artinya ini 3 lagu, masih nyisa 9 lagu nih. Nah 9 lagu itu digarap oleh arranger muda. Arranger muda yang diantaranya ada Mas Imron Sadewo, ada Suprike, ada Yusuf Tojiri, ada Jack Kaisar, ya, ada Tirta Saki, ada Ricky ada Ricky Sonetu, ya kan. Terus kemudian lagi ada siapa lagi itu? Ada Khalid Karim, ya. Ya itu. Jadi ini didominasi oleh generasi muda. Artinya kami berkomitmen bahwa dangdut ini memang harus ada regenerasi. Iya. Dangdut ini harus ada regenerasi. Karena apa? Memang kenyataannya memang dangdut juga berproses untuk berubah, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga tidak bisa lagi harus ngotot pada pattern yang ada di tahun 90-an, 80-an kan sudah nggak mungkin. Betul. Yang tahun 2000 kemarin aja sudah mengalami pergeseran. Artinya di situ berarti juga kami itu sangat akomodatif. Dan saat ini Bang Sultan, Sultan kemudian gitu ya, siap kemudian. Sekarang ini pada tahapan untuk penggarapan musik. Penggarapan musik yang insya Allah akan selesai di akhir bulan nanti. Dan nanti di minggu kedua bulan Agustus itu akan ada proses pengisian vokal. Nah itu penyanyi senior juga tidak terlalu mendominasi. Diserahkan kepada penyanyi junior lebih banyak. Dan
juga harus ada penyanyi yang milenial nih, yang mewakili milenial, dan yang pasti nanti ada kejutan. Iya. Siapa yang ikut bernyanyi di situ? Waduh. Ada kejutan. Ada kejutan. Ya, ada kejutan. Pasti ada kejutan. Mantap, mantap. Ini dan alhamdulillahnya itu nanti pasti akan membuat teman-teman juga tambah semangat. Iya. Kemudian nanti kita tunggu siapa kejutan itu. Iya. Jadi di FM Mania ini sudah lengkap sekali penjelasan tentang bagaimana sesi penjurian dan panitia sudah membuat sedemikian rupa sehingga semua pencipta lagu seharusnya sudah harus gembira dong dengan ikutan RCLD 5 ini, betul-betul mendapatkan porsi dan lagunya juga betul-betul dinilai oleh juri-juri yang sangat mumpuni ya kemudian ya. Ya, satu lagi yang kelewat. Ya. Dari 12 lagu itu, ya yang didominasi oleh outsider loh. Outsider juga, ya. Ya. Artinya bukan anggota anggota PAMI justru. Atau bukan anggota RAI. Iya. Ini malah dari outsider. Iya. Ada yang dari Papua. Iya, betul. Ya. Ada yang dari Jawa Timur, betul. Ada yang dari Sulawesi kalau betul. Iya. Dan mereka bukan anggota kami atau anggota RAI. Anggota RAI. Dan ini penilaiannya kan dengan menggunakan penilaian sistem penjurian buta. Iya. Maksudnya penjurian buta itu. Nggak tahu siapa yang punya Dewan lagu juri gitu, tidak tahu ini lagu siapa. Iya. Jadi nggak mungkin panitia memiliki kepentingan. Iya. Kalau panitia mau memiliki kepentingan, ya mau utamain aja anggota panitia. Iya, pasti. Ya kan? Pasti. Karena ada hubungan empiriknya, emosionalnya ada, hubungan batiniahnya ada lah, chemistry-nya ada. Iya. Tapi ini mau dibuat, juri tidak tahu lagu siapa. Kecuali yang gaet suaranya udah apal. Iya. Kalau yang gaet penyanyi kan dia apal. Iya. Wah, ini suaranya Bang Sultan nih. Iya. Udah pasti nih gitu kan. Ya kan? Iya. Karena juri itu kan jeli-jeli. Iya. Oleh karena itu menurut kami pengurus ya dan panitia ini adalah satu kompetisi lomba, yang sangat fair. Iya. Dan sangat demokratis. Iya. Juga terbuka. Iya. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi atau ada sesuatu yang meragukan, itu silakan untuk dikonfirmasi. Cuman jangan membangun opini berdasarkan asumsi di luar. Karena itu salah-salah bisa menjadi fitnah. Karena kita ini kan bekerja betul-betul profesional gitu ya. Dan bahkan panitia penyelenggara itu mengharamkan panitia ikut lomba. Betul. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Satu gitu ya, kita melarang panitia ikut lomba. Ya kan? Terus kemudian kita sendiri ini sangat berhati-hati dalam setiap melangkah. Dan kita selalu meminta persetujuan dari ketua umum apabila ada satu kebijakan yang akan diterapkan. Karena kita menyadari bahwa dalam event ini bumper terakhir dan pertanggungjawaban terakhir itu ada di beliau. Kita kan sebagai pelaksana, tapi beliau yang akan mempertanggungjawabkan kalau ada masalah. Maka kan kita berusaha jangan sampai ada masalah. Kalau masalah hasil keputusan panitia itu ada yang puas dan tidak puas, itu manusiawi. Apa sih pekerjaan manusia yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, ya kan? Tetapi yang jelas panitia itu sanggup mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan. Dan panitia mempunyai pemahaman bahwa fungsi dan tugas panitia itu tidak untuk membuat semua peserta puas, betul. Ya kan? Fungsi dan tugas panitia itu adalah menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan. Betul. Kan begitu. Betul. Bahwa kalau misalkan ada yang nggak puas, ini lomba ini nggak kredibel nih ini, ya nggak apa-apa. Anda juga punya hak untuk tidak ikut. Kan begitu. Kredibel kan bisa nggak ikut. Iya kan. Dan kita jadi serba salah loh Bang. Siap. Contoh begini nih. Tahu materi segitu banyak ya. Tiba-tiba hanya diserahkan kepada Dewan Juri Utama nih. Ada juri seleksi kan. Betul. Akhirnya Dewan Juri Utama juga pasti akan menyerah ini. Ini apa-apa nih saya suruh menilai 813. Oke, gua nilai tapi gua nggak tahu ya kapan rampungnya ya. Benar. Anggaplah 2 minggu belum rampung. Iya. Kita juga disalahin juga sama mereka. Karena mereka kan bilang begini, ini panitia bodoh banget sih. Betul. Sudah tahu materi sebanyak ini nggak dilakukan seleksi awal. Iya. Pasti begitu. Bener kan Bang? Betul. Tapi begitu kita lakukan, dia nggak puas. Ya kan? Jadi saya melihat
dengan adanya dinamika yang di luar itu yang mereka terlalu memojokkan dan membuli panitia, saya menilainya kita berhadapan dengan orang yang ingin mencari salahnya orang. Bukan untuk memberikan kritik atau saran, tapi mereka lebih kepada mencari salahnya panitia karena merasa tidak puas. Mungkin karena lagunya tidak masuk barangkali. Betul. Ya kan? Atau karena ngerasa lagunya bagus kok tapi nggak masuk. Akhirnya dia sendiri banget. Akhirnya dia mencari cara celah ini. Salahnya panitia di mana? Kita nggak bikin itu pasti juga disalahin. Ini panitia goblok nih. Betul. Sudah tahu materi sebanyak ini, diserahkan break aja ke dewan juri. Kenapa nggak dibuat panitia seleksi atau juri seleksi? Pasti bahasanya begitu. Pertanyaan mendasarnya ini bagi mereka yang mencari salahnya panitia. Pertanyaan mendasarnya, seandainya lagu mereka masuk, mereka mempermasalahkan nggak? Iya pastinya. Kalau kamu nggak mempermasalahkan kan? Nggak bakal. Karena nggak masuk jadi mempermasalahkan. Tapi Bang, kalau saya pribadi saya terima kasih dengan yang membuli panitia. Iya, jadi ramai. LCD-nya jadi top. Jadi ini adalah sebuah iklan tanpa bayar. Sebuah promosi gratis. Luar biasa. Kemudian sekarang ke Elvi Zubai nih, sebagai seorang vokalis dangdut Indonesia yang notabene-nya beliau ini dulu dari ajang yang sangat bergengsi juga di PAMI ya. Kalau boleh dibilang kan itu aja bergengsi di salah satu stasiun TV, tapi gak ada PAMI. Bukan, juri utamanya adalah ketua umum PAMI. PAMI. Ketua umum PAMI kalau nggak salah ada mamanya tuh saya betul dulu, ada bundanya. Bukan ketua umum PAMI, kalau ada mama gimana? Ketua umum PAMI Pak Haji Roma. Ketua umum PAMI Pak Haji Roma Irama. Tapi dulu kan iya ada mamanya lah gitu, ada Iis Dahlia, ada Yunita Ababil, dulu terus gimana itu. Nah, ada Ayah Hamdan. Banyak lagi lah ya. Tapi maaf nih, maaf 1000 kali maaf. Setiap acara aku kan cuma ngutip ya. Kalau salah tolong kan mumpung ada pasiknya juga. Setiap acara diserahkan kepada orang dangdut, gitu katanya sih ya, banyak yang ngomong begitu. Ada plus minusnya dan banyak minusnya. Kenapa? Maksudnya setiap acara diserahkan ke orang dangdut? Iya, dulu di saat itu dulu kan yang boleh dikatakan yang negara boleh bilang PAMI itu industrial kerjasama lah dengan PAMI kalau tidak salah. Tahun berapa itu ya? 2005 ya. Pak Sekjen waktu itu 2005 di mana Pak Sekjen? Tapi terus terang di saat aku di dalam PAMI sendiri bersama Pak Sekjen beda gitu. Artinya PAMI sekarang itu bukan karena aku di dalam, bukan, tapi memang PAMI sekarang itu terbukti dengan LCL itu launchingnya aja keren gitu. Sangat luar biasa gitu. Untuk kami. Nah, sebagai seorang penyanyi yang memang lahir dari ajang pencarian bakat yang sangat bergengsi kala itu, Kondang ini ya kalau tidak salah. Gimana nih Elvi Zubai menanggapi daripada periodik per periodik PAMI sendiri bikin gawean, terutama di LCLD ini? Yang jelas kan 2 periode ini aku ngikutin. Yang pertama adalah di 2013 kan LCLD yang juaranya itu oleh. Terus yang sekarang ini di 2022 pastinya emang tadi sudah dijelaskan sama Pak Sekjen bahwa berjalannya waktu bukan hanya PAMI-nya tapi otomatis juga yang ada mengikuti LCLD itu pun juga mereka mengikuti perkembangan zaman. Apakah yang lagi in sekarang, terus bukan hanya tema tapi bagaimana itu notasi, bagaimana itu inspirasinya gitu. Memang akhirnya yang banyak sekali atau mayoritas gitu yang masuk itu bukan hanya dangdut yang masih original banget, tapi regenerasi muda itu ternyata ada gitu banyak gitu. Itu yang harus kita syukurin bahwa di masa-masa sekarang itu anak milenial pun juga cinta sama dangdut gitu. Itu yang membuat kita senang dan kita bangga. Terus ketika emang ada namanya tema-tema yang milenial terus jadi kita perlu
bersyukur bahwa dangdut ini pasti akan terus gitu. Dibuktikan dengan lagu-lagu yang sekarang ketika lagu dangdut di launching gitu. Terus anak-anak kecil tuh ikut nyanyiin gitu loh. Jadi otomatis kan emang iringnya dia itu nangkapnya itu gampang. Gitu. Nah, apapun kita berdoa semoga dengan adanya LCLD ini bisa lebih sukses lagi dengan adanya pencipta baru, dengan adanya aransemen baru, dengan adanya regenerasi baru gitu. Kita punya giroh positif ke sana gitu maksudnya. Gitu. Girohnya positif gitu ya. Ya mengucapkan selamat datang istilahnya untuk para milenial untuk berkarya dan kita bisa melestarikan dangdut itu menjadi lebih kekinian dan mungkin tidak meninggalkan khasnya si dangdut sendiri gitu. Betul. Bagaimana pakaiannya itu tidak meninggalkan, tapi yang jelas tetap ada gitu. Tapi memang pergerakannya itu membuat anak-anak muda atau anak-anak milenial sekarang itu lebih tune in, itu kan juga sesuatu gitu. PR kita bagaimana tuh tetap berjaya tuh. Apapun namanya, bahwa musik dangdut itu ada. Bagaimana dia itu dikembangkan, bagaimana karya itu menjadi sesuatu hal sentuhan baru itu nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja namanya itu dangdut gitu. Hasil daripada LCLD ini apakah nanti ada lagu-lagu milenial juga yang kekinian lah musiknya atau masih seperti yang sudah kata gitu? Sebetulnya kalau kita melihat perkembangan saat ini kan memang sudah musik dangdut itu berkembang ya besar ya. Kalau kita juga cermati dari 12 hasil lagu yang diseleksi itu memang beberapa itu lagu-lagu yang notasinya itu mewakili zaman milenial ini. Dan kemudian itu kenapa kita lebih mengutamakan arranger muda, karena diharapkan arranger muda ini yang sense-nya atau feeling-nya itu dia lebih kekinian, gitu kan? Jadi dia akan mengaplikasi mengaplikasi kreasinya itu dengan menyesuaikan tuntutan zaman saat ini. Bahwa nanti itu akan tetap ada unsur gendang dan suling misalkan, karena itu sebagai salah dua lah ya. Salah dua ciri khas musik dangdut ya kan. Tetapi saya meyakini bahwa pasti akan menghasilkan aransemen yang memang memenuhi tuntutan zaman sekarang. Yang pasti. Yang kedua, bahwa kalau tadi dangdut itu lebih kepada dangdut itu tadi yang disampaikan sama Bu Elvi itu apakah ada gendang atau tidak, tetapi jika dinyanyikan dengan teknik dangdut, ya kan, itu orang akan tahu bahwa itu lagu dangdut, ya kan. Jadi dangdut itu lebih bisa kita lihat dari ciri atau cara menyanyikan, teknik bernyanyi, karena itu ada kekhususan atau kekhasan dalam teknik vokal di dangdut ini. Lagu pop pun ketika dibawakan dengan teknik dangdut menjadi dangdut, gitu. Tapi lagu dangdut mau dibawain pop atau orang tahu itu lagu dangdut. Jadi memang seperti itu. Tapi yang pasti saat ini kita mengandalkan generasi muda, milenial ini untuk menggarap musik di LCLD ini. Karena dia mengambil 9 dari 12 lagu yang disajikan gitu ya, pemenang lah istilahnya gitu ya. Jadi harapannya hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Dan ini yang sangat menarik lagi nih. Sekarang tuh Papua gitu, dan Papua ada di dalam 12 lagu itu ya. Artinya Papua itu kan bukan dangdut gitu ya. Betul. Artinya Papua itu sedikit sekali dangdut kala itu gitu. Nah sekarang ini Papua ikutan loh di LCLD. Ya, dan kepilih. Dan masuk di 12 besar. Masuk dalam 12 besar. Itu mengindikasikan bahwa PAMI ini sangat akomodatif. Dangdut ini universal. Dari Sabang sampai Merauke bahkan sudah merambah ke tingkat dunia. Bahkan kalau kita lihat si peserta, bukan hanya dari Papua belum seberapa jauh. Ada yang lebih jauh lagi. Dari mana tuh? Dari Kanada. Kanada, wow, luar biasa ya. Kanada. Apakah lagunya masuk nggak? Nah itu
Hanya sayangnya lagu itu tidak masuk. Waduh. Coba, tapi ini yang ingin kita sampaikan kepada mania dan masyarakat secara luas, bahwa LCLD ini sangat seksi dan menarik perhatian. Betul. Sehingga dan ini PR-nya sampai ke dunia internasional. Karena orang yang di Kanada aja sampai mendengar bahwa di Indonesia ada lomba cipta lagu dangdut. Dan dia berkeinginan dan menjadi salah satu pesertanya gitu ya. Betul. Kan luar biasa. Betul, sangat luar biasa. Artinya bahwa ya kalau saya membanggakan PAMI ya nggak salah lah, karena saya bukan karena orang PAMI juga. Artinya PAMI berhasil lah untuk menggait sampai sejauh itu gitu ya. Betul. Dan LCL di tahun ini nih memang sangat luar biasa di saat mungkin orang kangen dengan setelah pandemi gitu ya. Terus LCL ini gaungannya luar biasa loh. 813 lagu dan ada dari Kanada, dari Papua dan juga Sulawesi dan juga Sumatera banyak sekali. Sumatera pasti Kalimantan ada. Sumatera banyak dan juga Kalimantan banyak. Artinya dangdut ini ke depan insya Allah benar-benar girohnya kalau kata Mbak Elvi tadi itu semakin hidup kali Pak Komandan ya. Iya, karena dangdut ke depan itu sudah menjadi lifestyle. Ya. Jadi betul. Kalau kayak macam Korea dengan K-popnya, nah, Indonesia harus bangga dengan dangdutnya. Betul. Gitu. Nggak asik lah kalau nggak berdangdut gitu ya. Gitu. Sangat luar biasa Pak Ketum ini bikin dangdut itu hidup banget lah gitu ya. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau. Betul. Karena apapun namanya, beliau adalah masih merupakan tokoh sentral dan simbol dari dangdut itu sendiri. Dan kita bersyukurnya sebetulnya sekelas beliau sudah tidak butuh organisasi. Sonata jauh lebih besar daripada. Artinya Forsa itu apa sih gitu, PAMI gitu kan gitu. Tapi bagaimana Ketum itu komit ya dan konsisten untuk ada di antara kita dan mau untuk memimpin kita, ini sebuah anugerah buat dangdut menurut saya. Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada beliau. Harus kita syukuri dan berterima kasih kepada beliau. Jangan sampai kita ini sebagai orang dangdut kadang-kadang kan suka ya itulah kadang-kadang gitu ya. Makanya kemarin di launching LCLD itu ada Pak Menteri Pariwisata juga kan, dia bilangnya bukan King of Dangdut Indonesia, tapi King of Dangdut International. Iya. Karena memang cuman kalau pop adalah King of Popnya Michael Jackson, kalau Rhoma Irama adalah King of Dangdut dunia. Betul, setuju sekali itu. Dan bahwa LCLD ini mungkin nih Komandan, sedikit sekali kita tahu apa sih yang dipatronin sama Ketum Rhoma Irama terhadap lomba cipta ini, sehingga lomba cipta dangdut tahun ini sangat luar biasa, mendunia lah gitu kalau boleh dibilang, sampai dari Kanada ikut. Dan apa yang disampaikan oleh Ketum terhadap pelaksanaan acara ini? Yang jelas memang kan LCLD ini kan bukan barang baru ya. Ini sudah ada dari tahun 79. Ya, dan sampai saat ini itu sudah LCLD kelima. Walaupun tidak bisa dilaksanakan secara tahunan atau mungkin 5 tahunan, tetapi setidak-tidaknya PAMI sudah membuat pencapaian. Untuk menyelenggarakan ini selama 5 kali secara nasional dan 1 kali secara Jabodetabek sebagai embrio LCLD nasional. Artinya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipertahankan kalau secara prestasi. Nah, ini kalau tidak ada komitmen yang kuat dari seorang Rhoma Irama sebagai tokoh ini tidak mungkin terlaksana. Betul. Ketika beliau berkomitmen untuk mengawal ini semua, beliau bertanggung jawab. Dan memang beliau secara arif dan bijak juga tegas ketika menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan arahan dan petunjuk dari beliau untuk membuat keputusan. Dari DPP PAMI. Iya nih, pada dengerin kita nih. Ini ada dari Wonosobo, Cunir. Terus habis itu Mas Toto Anggit ya. Iya, terus Ais, terus ada anaknya itu Ayah Jaja Miarja.
Oh, bom. Kan tadinya termasuk di dalam deretan sini. Ini harusnya dia datang ke sini, tapi dia lagi mendampingi Bib Khalid Karim. Iya. Semangat ya. Iya nggak apa-apa, karena lagi kerja. Tuh dia bilang tuh lagi mantau ya, semangat. Dimaklumin. Asik. Tapi saya juga lagi garap musik. Oke, sukses ya. Ada Mas Yoyo juga. Khalid Karim juga Bib Kakak juga bilang, kita mantau dari sini ya. Iya, Semangat Pak Sekjen dan Bu Wasek. Wah, luar biasa ya. Terus juga yang serunya nih dari daerah juga banyak mantau nih, Madam. Dari Papua, Kalimantan, terus juga dari Kediri, dari macam-macam ini. Dari Lampung, banyak banget yang lagi mantauin kita. Dan ada pertanyaan dari ke Yuliani, berapa jumlah antara lagu cowok dan cewek yang terjaring atau yang didapat dari LCLD ini untuk tahun ini? Prinsipnya begini. Kalau lagu itu kan bisa dilihat dari lirik ya. Iya. Kalau liriknya ini cowok apa cewek itu kan ketahuan ya. Iya. Tapi kalau yang dalam 12 ini yang jelas temanya ada yang tema cinta. Iya. Ada tema religi. Iya. Ada tema sosial. Iya. Ada tema kebangsaan. Iya. Ada tema satu lagi pariwisata nggak jadi ya. Iya. Jadi ada paling tidak ada 4 tema. Iya. Yang masuk di dalam 12 besar itu. Iya. Artinya mudah-mudahan ini hasilnya cukup lebar ya. Iya. Kesanahnya luas karena mewakili beberapa tema di dalamnya. Iya. Nah kalau untuk cowok-cewek sih rasa-rasanya sih sebenarnya tinggal tergantung tadi dari kemauan lagu itu, gitu kan. Nah terus kemudian sepanjang liriknya netral sebetulnya bisa dibawakan cewek atau cowok gitu ya. Tapi naga-naganya mungkin nanti kemungkinan ini baru mungkin ya. Itu kemungkinan banyak ceweknya. Iya. Berarti cewek masih mendominasi gitu ya. Iya. Itu satu-satunya perempuan mendominasi laki-laki itu dalam soal lagu. Pasti. Heran. Habis kalau dinyanyiin laki-laki itu ya begitulah kira-kira. Dengerinnya itu kurang greget. Gitu. Ya memang wanita tuh diciptakan untuk itu. Iya. Saya itu sama Pak Sekjen ini banyak belajar dalam segala hal, dan bahkan ya karena sedikit banyak kita juga berorganisasi juga di luar gitu ya kemudian ya, dan saya juga menjadi apalah gitu ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian tuh tularkan ke saya. Apalagi ilmu yang enggak Alhamdulillah saya selalu mengambil ilmu yang sangat baik lah. Artinya di dalam pergaulan, di dalam kehidupan, dan di saat-saat berorganisasi itu kayak gimana gitu ya. Itu yang sangat luar biasa. Karena memang begini Bang, ya istilahnya Tuhan atau Allah itu kan ya memberikan kita terhadap apapun situasi yang ada bagi kita. Iya. Kalau yang baik-baik kan itu udah jelas ya. Berarti banyak nikmatnya kan. Iya. Nah, tapi bukan berarti kalau musibah itu terus selalu konotasinya mudarat. Iya. Di dalam musibah pun ada sisi baik yang bisa kita ambil. Iya. Apa itu? Hikmah. Paling tidak kita jadi bersyukur gitu. Iya kan? Iya. Dan kita nanti ketika melihat orang lain itu mengalami kayak kita tidak akan menyalahkan Iya. Dan ketika kita tidak mengalami itu kita bersyukur malahan. Betul. Saya bersyukur ya Allah itu tidak kasih hujan itu ke saya. Gitu. Iya. Nah makanya kita harus belajar dari sana. Jadi kita harus selalu bisa mengambil sisi terbaik, bahkan dari situasi yang terburuk pun. Kuncinya kita harus bisa bersyukur. Iya. Itu Bang. Syukur itu yang sangat luar biasa gitu kan ya. Terima kasih. Statement closing dari sisi LCLD PAMI yang akan disampaikan oleh Pak Sekjen ini agar dari awal runut lah gitu ya, sehingga kita mendapatkan clue, walaupun dari tadi sudah mendapatkan banyak sekali hal-hal yang mungkin selama ini hanya terpublish di medsosnya DPP, dan kali ini sudah disiarkan secara luas, dan alhamdulillah nih yang nonton yang mendengarkan secara live, dan insya Allah nanti akan taruh di YouTube-nya DFM. Dan banyak yang nanya, nanti di YouTube pasti insya Allah akan disiarkan, sehingga banyak sekali yang udah nunggu ini. Amin. Bagaimana nih? Iya, yang jelas LCLD ini adalah
satu ajang yang paling bergengsi yang diselenggarakan oleh DPP PAMI. Dan LCLD dari masa ke masa itu menuai hasil yang sangat luar biasa dan berkesan. Dan ini akan menjadi monumen sejarah dari perjalanan musik dan musik itu sendiri. Dan untuk LCLD yang kelima ini, kami sebagai pengurus dan panitia yang menyelenggarakan acara ini sangat meyakini bahwa LCLD kelima ini juga akan menghasilkan karya yang sangat bermutu. Kemudian insya Allah nanti bisa diterima oleh masyarakat dan dapat dipastikan bahwa seluruh pelaksanaan lomba ini dilakukan secara profesional dan transparan, dan sebisa mungkin mengakomodir semua pihak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer untuk musik ke depan. Dan bagi siapapun atau pihak-pihak yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan penyelenggaraan lomba ini, kami dari panitia mohon maaf atas hal itu, dan kami terus berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dan kritik-kritik yang dilakukan akan dijadikan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan pelaksanaan LCLD ke depan. Mohon doanya. Baiklah, terima kasih Pak Sekjen, dan DFM Mania akan kita tutup dengan suara aslinya dari Elvis Zubai. Ini dengan lagu karya dari Maskit, Rasa Yang Pasti. Ini lagu yang sangat kekinian dan milenial banget. Kali ini yuk sama-sama saya antarkan Mbak Elvi dan Maskit, karena saya masih ada 1 jam lagi ke depan. Iya, sampai jam 10. Bang Sultan di sini. Iya dong. Mau ditemenin lagi nggak? Nggak, langsung jam 10 kita pokoknya asik-asikan gitu ya. Dan kali ini DFM Mania sangat terhibur, dan insya Allah bagi para yang ingin mengetahui apa-apa tentang LCLD sudah terbuka sekali tadi. Pengetahuannya sudah sangat luas, insya Allah sangat-sangat tidak ada kembali hal-hal yang akan diperdebatkan. Dan akhirnya saya mengantarkan Pak Sekjen dan Mbak Elvi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa yang pasti. Yang di sana tangannya diangkat. Asik. Kau bilang wajahku cantik, kau bilang bodyku seksi, tapi aku tak mengerti, kau tetap cari yang lain. Katanya segudang sayang, katanya segudang rindu, kau bilang untuk diriku di dalam relung hatimu. Sungguh aku tak menyangka kau pandai menjual cinta, sedangkan aku di sini menanti dengan setia. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin berpisah lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin kecewa lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin menangis lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin terluka lagi. Asik. Tak 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 tak. Move on, move on. Kau bilang wajahku cantik, kau bilang bodyku seksi, tapi aku tak mengerti, kau tetap cari yang lain. Ini khusus Bang Sultan. Katanya segudang sayang, katanya segudang rindu, kau
kau simpan untuk diriku di dalam lubuk hatimu. Sungguh aku tak menyangka kau pandai menjual cinta, sedangkan aku di sini menanti dengan setia. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin menangis lagi. Oh, aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin terluka lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin berpisah lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin kecewa lagi. Aku mencintaimu. Terluka Everybody lagi. sing. Hey! Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin menangis lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin terluka lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin kecewa lagi. Aku mencintaimu dengan rasa yang pasti tak ingin terluka lagi.